Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Sobat Story, selamat datang kembali di channel Film Bin Story. Selamat awal bulan di mana kalian pasti lagi semangat-semangatnya menjalani hari, karena rekening baru terisi dan kuota juga baru dibeli. Bang Am doakan dan mari kita semua berdoa untuk kesehatan diri kita masing-masing dan semuanya semoga selalu diberikan kekuatan serta kesehatan khususnya di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa juga guys, doakan teman-teman kita dan saudara kita yang sedang kena bencana. Semoga mereka segera pulih dan sehat selalu. Kalau kalian punya rezeki lebih, jangan lupa sisihkan dan berbagi ke mereka yang butuh bantuan ya. Karena rezeki kita sebagiannya ada hak orang lain juga. Oke, kali ini seperti biasa Bang Am mau melanjutkan film series The Good Doctor Season 2 episode 16. Gak kerasa 2 video lagi selesai. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya guys. Kalau sudah, langsung aja kita ke filmnya dan enjoy guys. Scene awal kita diperlihatkan Dr. Murphy yang mau berangkat sekolah, maksudnya kerja. Dimana Lea membuatkan sarapan untuknya, dimana itu untuk membuat Dr. Murphy semangat menjalani tugas yang baru di divisi baru. Namun ternyata Dr. Murphy yang terlihat masih kecewa karena dipindah tugaskan tidak memakan sarapannya dan langsung pergi begitu saja. Astaga, nih bocah nggak ngerti soal perasaan ya. Tapi nyakitin cewek bisa gitu. Udah sini kuenya Bang Am aja yang makan lah ya. Lalu scene berpindah dimana kita diperlihatkan tim Dr. Melendez yang hari ini anggotanya adalah mantan Bang Am dan Dr. Brown yang menghampiri pasien yang bernama Clarence. Dimana Dr. Melendez menjelaskan tentang pengoperasian pengangkatan tumor yang berada pada tulang belakangnya. Di sini ternyata Clarence mengalami kanker dimana penyakitnya sudah menyebar sampai ke bagian getah bening. Namun anehnya, Clarence akan tidak mau dioperasi dan ingin menikmati rasa sakitnya itu. Dimana seluruh dokter terlihat sangat bingung mendengarnya. Clarence mengaku penyakitnya adalah balasan dari Tuhan karena dia pernah membunuh orang lain. Buset. Singkat cerita, tim dokter pun sudah kembali ke ruangannya, dimana Dr. Melendez dan Dr. Morgan membahas tentang rencana pengoperasian Clarence. Lalu tiba-tiba Dr. Brown pun datang dan menjelaskan apa yang sudah Clarence katakan padanya. Ternyata Clarence adalah seorang yang sangat taat beribadah, dan ternyata maksud dari dia membunuh seorang adalah di masa lalunya Clarence pernah menasihati seorang jamaah di gerejanya. Lalu ternyata jemaah itu bunuh diri. Nah loh, dengan tanpa alasan yang jelas bunuh dirinya karena apa, namun Clarence merasa dia sudah membunuh orang lain. Dr. Brown yang menjelaskannya terlihat sedikit kesal karena ternyata penjelasan Clarence cukup gila menurutnya. Di mana Dr. Brown ternyata menjalankan budaya kekeluargaan dan tidak pernah beribadah. Mungkin bisa dibilang Dr. Brown ini ateis ya. Namun Dr. Melendez dan Dr. Morgan menjelaskan mau bagaimanapun Clarence punya hak untuk menolak dioperasi meski dia terlihat sangat tersiksa. Dr. Melendez yang tahu bahwa Clarence adalah orang yang taat beribadah memerintahkan Dr. Brown untuk menjelaskan serta memujuk Clarence untuk mau dioperasi. Dimana Clarence pasti tahu jika dia meninggal dalam keadaan belum dimaafkan atau diampuni dosanya maka dia akan masuk neraka. Dr. Brown pun segera pergi untuk menjelaskan hal tersebut. Di ruang UGD kita diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Park yang mendapatkan pasien baru seorang wanita yang didampingi adiknya. Dimana wanita itu bernama Bernice dan adiknya bernama Jess. Dimana keluhannya adalah mengalami kekakuan pada tangan dan kakinya yang diakibatkan sehabis mendaki gunung. Serta rasa cemas yang hebat di mana wanita itu merasakan bahwa dirinya akan mati. Mendengar hal itu, Dr. Lim pun memerintahkan Dr. Park untuk melakukan MRI pada wanita tersebut khususnya di bagian otaknya. Dr. Park pun menjelaskan kepada Dr. Lim bahwa melakukan MRI adalah hal yang tidak diharuskan. Tapi Dr. Lim beralasan dia pernah mendapatkan pasien yang hampir sama dengan wanita tersebut, di mana keluhannya merasa cemas akan kematian. Dan saat hasil MRI keluar, benar saja, terdapat tumor pada otaknya Bernice. Dr. Lim pun menjelaskan hasil MRI pada Bernice dan Jess, di mana ada meningioma tingkat tinggi yang menutupi otaknya, di mana itu tandanya terdapat tumor ganas pada otaknya Bernice. Dr. Lim pun juga menjelaskan kalau tumor tersebut mustahil untuk diangkat sepenuhnya, dan solusinya hanya menjalankan perawatan paliatif. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy dengan raut tidak semangatnya mulai menjalani tugas di bagian patologi, di mana dia disambut dengan Dr. Charlie, yang kedepannya akan menjadi salah satu tokoh karakter yang menarik. Di sini Dr. Charlie memperkenalkan setiap bagian-bagian dari ruang patologi tersebut. Tidak berselang lama Dr. Park pun datang dan meminta untuk Dr. Murphy memeriksa efek samping dari sebuah obat. Namun Dr. Park yang melihat wajah Dr. Murphy yang tidak bersemangat menanyakan apakah dia bahagia berada di sana.
Dr. Park pun memberikan saran jika memang Dr. Murphy tidak merasa nyaman maka segera sampaikan hal itu kepada Dr. Han. Namun Dr. Murphy hanya diam saja dan malah meninggalkan ruangan tersebut dengan alasan mau jalan-jalan. Ya, pundung dia. Di sisi lain pun Dr. Lim terlihat memperjuangkan Dr. Murphy untuk kembali menjadi dokter bedah, di mana dia menyampaikan masukan ke Dr. Han. Namun Dr. Han yang merasa hal itu lebih baik tetap tidak mau mengembalikan Dr. Murphy ke bagian ahli bedahnya. Tambeng emang si Han ini. Lalu kita diperlihatkan di ruang operasi, di mana Dr. Brown berhasil membujuk Clarence untuk melakukan operasinya. Namun di sini tim dokter mendapatkan kesulitan, di mana ternyata tulang belakang Clarence mengalami pergeseran dan mengakibatkan tim dokter sulit mencapai tumornya. Alhasil Clarence pun mengalami kritis, di mana tulang belakangnya mengalami shock dan diakibatkan sumsum tulang belakangnya mengalami ketegangan. Singkat cerita, Clarence pun tersadar, di mana Dr. Brown berada di ruangannya. Namun terlihat Clarence yang mengamuk karena tidak merasa sakit, karena dia butuh sakit itu sebagai pembalasan atas dosa-dosanya dulu. Aduh, aneh-aneh aja emang. Dr. Brown pun menjelaskan bahwa saat ini Clarence masih dalam pengaruh bius pasca operasinya, dan itu yang menyebabkan dia tidak merasakan sakit, dan menjelaskan bahwa sakitnya akan lebih parah dari sebelumnya jika efek biusnya sudah habis. Nah loh, awas teriak-teriak kalau biusnya habis kayak bocah habis disunat loh ya. Di mana Dr. Brown pun menjelaskan bahwa tim dokter gagal mengangkat tumor pada tulang belakangnya. Mendengar hal itu, Clarence pun terlihat sedih dan memohon untuk tim dokter mencoba kembali demi Clarence bisa melanjutkan hidup dan menebus dosanya. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan best player kita, yaitu Dr. Glassman. Info tambahan saja bahwa Dr. Glassman beberapa hari lalu sudah rutin melakukan kemoterapi, dan hari ini dia baru saja lulus dan sudah tidak wajib datang untuk melakukan kemo lagi. Terlihat Dr. Glassman yang mengunjungi kantin rumah sakit dan menemui Mia dengan speak-speaknya mau beli muffin coklat. Bisa ae patua. Mia yang melihat Dr. Glassman pun jadi salting, di mana Dr. Glassman menanyakan kabar dan mengajak makan malam Sabtu nanti. Gokil, langsung main tembak aja bapak ini. Namun Mia menolaknya dengan alasan dia sudah berkencan dengan orang lain. Dr. Glassman yang mendapat jawaban itu pun menanggapi dengan santai dan tidak mempermasalahkannya. Padahal dalam hatinya sek gitu. Lalu pergi meninggalkan Mia, di mana terlihat Mia yang masih menyimpan sesuatu dan terlihat kesal. Lalu kita kembali diperlihatkan Dr. Murphy di ruangan barunya, di mana dia mengatakan kepada Chari bahwa diagnosa Dr. Lim soal meningioma tingkat lanjut pasiennya ternyata salah. Dr. Murphy pun bergegas ingin memberitahu hal itu kepada Dr. Lim, namun Dr. Chari pun menghalanginya. Dr. Chari menjelaskan bahwa divisi patologi adalah mendiagnosa setiap kasus lalu menginfokannya. Setelah itu beralih ke kasus lain, tanpa perlu mendiskusikan ke bagian dokter bedah. Namun Dr. Murphy yang tambeng tetap ingin bertemu Dr. Lim untuk menjelaskannya. Aduh. Diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Lim, di mana dia menjelaskan diagnosa meningioma tingkat lanjut pasien tersebut salah. Di mana Dr. Murphy mengatakan seharusnya tumor pasien tersebut harusnya dibiopsi. Namun Dr. Lim menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan hasil dari ahli radiologi yang menyatakan bahwa pasien benar mengalami meningioma ganas dengan gejala tangan dan kaki yang mati rasa. Dr. Murphy pun menyatakan untuk meminta bertemu pasien langsung demi meyakini diagnosanya. Namun sudah pasti itu tidak mungkin karena harus mendapatkan izin dari si Hans. Dr. Hans maksudnya. Lalu scene beralih kembali. Kali ini tim Dr. Mendes kembali melakukan percobaan pengangkatan tumor Clarence yang kedua kalinya, di mana pada akhirnya tumor pun berhasil diangkat. Namun Dr. Melendez merasa ada yang janggal dan memerintahkan Dr. Brown untuk mengukur panjang tumor tersebut, di mana hasilnya adalah 4,5 cm, di mana di pemeriksaan awal panjang tumor tersebut adalah 8 cm. Hal itu membuat tim dokter bertanya-tanya bagaimana bisa tumor menyusut dalam hitungan cepat. Keesokan harinya tim Dr. Melendez pun kembali membahas kelainan tumor yang dialami Clarence, di mana mereka kembali memeriksanya dan melihat tumornya kembali menyusut, di mana itu semakin membuat dokter pun bingung, karena tidak ada tindakan sebelumnya dan infeksi pada tumor yang bisa menimbulkan penyusutan spontan bahkan bisa dibilang tumornya hilang. Terlihat juga perdebatan Dr. Brown dan Morgan yang meyakini itu adalah mukjizat dari Tuhan untuk Clarence akibat menjadi umatnya yang taat. Namun Dr. Melendez memerintahkan untuk tetap melakukan pemeriksaan sampai mereka menemukan jawaban yang sebenarnya. Di mana Dr. Morgan dan Dr. Brown pun menginformasikan kepada Clarence kalau operasinya berjalan dengan baik dan bahkan lebih baik, di mana sel kankernya seperti menghilang dengan sendirinya.
Namun mereka tetap meminta izin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa yang sudah terjadi pada tubuhnya Clarence. Lalu kita diperlihatkan di apartemen Dr. Murphy, di mana Dr. Murphy yang kelihatannya masih pundung sedang membersihkan makanan kalengnya. Beberapa saat kemudian Dr. Glassman pun datang mengunjunginya. Dr. Glassman yang merasa aneh melihat tingkah Dr. Murphy pun menanyakan apa yang terjadi padanya. Dan benar saja, Dr. Murphy masih kesal dan kecewa karena dipindah tugaskan. Ditambah diagnosanya tidak bisa dibuktikan akibat dia tidak bisa bicara langsung dengan Barnes. Dr. Glassman yang mendengar hal itu pun memberikan wejangan untuk agar bisa berusaha lebih keras untuk dirinya sendiri, di mana sekarang Dr. Glassman tidak bisa membantu dan memperjuangkan dia di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya Dr. Murphy pun terlihat memberanikan diri ke ruangan Barnes, di mana rencana awalnya dia hanya ingin bicara dengan Jess adiknya. Namun ternyata di ruangannya hanya ada Barnes yang sedang beristirahat. Terlihat Dr. Murphy memberanikan diri masuk ke ruangannya. Nekatnya, Dr. Murphy membuka tas Barnes dan entah apa yang dia cari. Ngapain sih lu Tong? Aduh. Dan tiba-tiba Dr. Hans pun melihat dan menegurnya. Nah, kan nyari bala si Murphy mah. Dr. Murphy pun dibawa ke ruangannya untuk diinterogasi, di mana Dr. Hans menyatakan kekecewaannya akibat apa yang dilakukan Dr. Murphy. Dan dengan keadaan marah terpikir untuk memecat Dr. Murphy dari rumah sakit tersebut. Namun hokinya, Dr. Murphy bisa menjelaskan diagnosanya, di mana Barnes ternyata bekerja sebagai pereview makanan, di mana sebelumnya Barnes mereview restoran sushi dengan grade A, yang tiba-tiba menjadi grade C karena kualitas makanannya menurun. Dr. Murphy pun menjelaskan kalau sushi yang buruk bisa menimbulkan cacing, dan seharusnya cacing itu mati jika terkena asam lambung manusia. Namun ternyata Barnes mengkonsumsi obat penahan asam lambung atau obat MAH, dan itu mengakibatkan cacing tersebut bisa hidup di tubuhnya. Di mana Dr. Murphy menemukan obat MAH tersebut di dalam tasnya Barnes. Di mana Dr. Murphy mendiagnosa Barnes mengidap Sparganius dikarenakan ada cacing enkapsulasi di tubuhnya yang menyerupai meningioma. Mantap Murphy, lanjutkan nak. Di mana dengan diagnosa tersebut akhirnya Dr. Hans sekali lagi kagum dengan Dr. Murphy dan menyelamatkan karirnya. Namun Dr. Hans akan menyampaikan diagnosa awal tersebut dan memastikan kembali kalau apa yang Dr. Murphy katakan itu benar. Lalu kita diperlihatkan kembali di mana Dr. Morgan dan Dr. Brown yang sudah melakukan beberapa tes kepada Clarence. Dan benar saja, tidak ada keanehan apapun lagi di tubuhnya. Itu memantapkan Clarence dan istrinya kalau semua itu berkat doa dan mukjizat dari Tuhan. Dr. Brown pun menjelaskan bahwa tindakan selanjutnya adalah memperbaiki tulang belakang Clarence, di mana itu sudah menjadi kesepakatan sebelumnya agar Clarence tidak merasakan sakit lagi. Namun Clarence yang mendengar hal itu pun tidak mau dan dia masih kekeh untuk selalu mempertahankan rasa sakitnya itu sebagai bentuk hukuman buat dirinya. Aduh. Namun di sini Dr. Brown meyakinkannya, di mana kanker yang hilang itu adalah mukjizat dari Tuhan agar Clarence lebih bisa mengabdikan dirinya pada agama dan membantu orang banyak. Di mana menjadi sehat adalah cara agar dia bisa berdakwah kembali. Dan pada akhirnya Clarence pun menyetujui pengoperasian tersebut, di mana singkat cerita operasi pun berhasil. Sin akhir kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Lim, dan Dr. Hans melihat hasil pemeriksaan diagnosa Barnes. Dan ternyata diagnosa Dr. Murphy pun benar. Seketika tim dokter langsung menemui Barnes dan Jess di ruangannya, di mana Dr. Hans menjelaskan bahwa diagnosa awal mereka salah. Dan ternyata ada cacing di otak Barnes, di mana Dr. Hans juga menambahkan kalau penyakit itu bisa disembuhkan. Mendengar hal itu Barnes dan Jess pun sangat senang. Dr. Hans pun menjelaskan kalau diagnosa yang sesungguhnya ditemukan oleh Dr. Murphy akibat ada kejanggalan pada pemeriksaan awal. Barnes yang mendengar hal itu pun tak kuasa meminta izin untuk memeluk Dr. Murphy. Namun Dr. Murphy menolaknya. Aduh, tahu amat Murphy. Udah gua ajarin banyak gimana caranya deket cewek masih aja begitu. Ya, malah meluk Dr. Lim dia dah. Tuh, dah. Dr. Hans pun kembali memuji kinerja Dr. Murphy. Dr. Murphy pun mengungkapkan kalau dia ingin kembali menjadi dokter bedah di sana. Namun Dr. Hans meyakinkannya apa yang sudah Dr. Murphy perbuat hari itu semakin meyakinkan Dr. Hans kalau Dr. Murphy akan menjadi dokter patologi yang hebat dengan diagnosanya. Aduh, masih aja belum bisa nerima kehebatan si Murphy bapak ini. Dimana akhirnya pengoperasian dijalankan dan Dr. Murphy hanya bisa melihat dari ruangan pengawas. Lalu film pun bersambung. Aduh, udah gak kehitung kayaknya setiap episode endingnya selalu sedih buat si Murphy. Jahat banget yang buat film.
Oke lah guys, sekian alur cerita The Good Doctor Season 2 episode 16. Nantikan kelanjutannya hanya di channel ini guys. Bang Am undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.